Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk membuat layanan cloud dengan menggunakan Azure, seperti itu. Oke, untuk yang pertama itu eh, akan membuat untuk resource group. Di sini tujuannya untuk manajemen beberapa service yang saling berkaitan dalam satu grup begitu. Di sini saya coba memberi nama dengan nama MKRS. Kemudian untuk region, di sini saya menggunakan Asia Tenggara. Ya, kemudian kita akan membuat grup ini. Nah, grup ini nanti akan digunakan untuk membuat beberapa service di dalamnya. Oke, selanjutnya setelah berhasil membuat grup, di sini saya akan mencoba membuat beberapa service. Pertama itu membuat virtual network, yang mana ini untuk menghubungkan masing-masing instan virtual machine atau service lain dalam satu jaringan. Oke, ini saya akan coba membuat. Ya, ini untuk virtual machine akan saya arahkan pada grup MKRS atau grup yang baru kita buat bersama. Kemudian untuk virtual network name, ini saya membuat nama MKRS. Ya, selanjutnya untuk region tetap di Asia Tenggara. Kemudian saya akan mencoba cek konfigurasi IP dari subnet yang akan dibuat. Ya, di sini subnet 10.0.0.0 sudah digunakan pada demo VNet. Nah, ini sebaiknya kita rubah dan size-nya kita kecilkan saja menjadi 256 address begitu. Kemudian untuk identifier subnet, saya akan merubah namanya. Oke, di sini saya akan mengganti namanya menjadi MKRS subnet. Oke, baik. Setelah kita berhasil membuat virtual network, kemudian di sini kita perlu membuat uh, dua IP public, di mana nanti uh, saya akan membuat dua virtual machine. Nah, IP public ini digunakan nanti akan digunakan kepada dua virtual machine tersebut. Oke, kita tujukan ke grup MKRS, kemudian regionnya Asia Tenggara, kemudian di sini saya akan membuat MKRS ID 1. Oke, di sini biarkan ke setelan default. Kemudian ya ini untuk DNS mungkin saya akan membuat MKRS 1. Kemudian ini protecting type. Ya ini biarkan default. Ya, kemudian kita upgrade. Selanjutnya, ya ini proses pembuatan IP public, kemudian kita lakukan lagi untuk IP pada grup MKRS lagi, satu IP public lagi. Ya, di sini
ada notifikasi IP public sudah berhasil dibuat. Nah, setelah muncul pada dashboard grup MKRS, di sini kita akan melihat bahwa sudah ada IP public sekian dengan DNS sekian. Kemudian ini nanti akan kita mounting pada virtual machine seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mendapatkan dua IP public ini nanti digunakan pada dua virtual machine. Begitu. Selanjutnya yaitu terkait pembuatan network security group. Group. Nah, di sini kita perlu membuat network security group ini tujuannya untuk mengatur terkait firewall di setiap masing-masing VM seperti itu. Pertama, kita akan memberi nama MKRS MSG, kemudian kita create. Oke, setelah kita mendapatkan NSG, kemudian mendapatkan IP public, kemudian di dalam network security group ini kita akan membuat NIC atau network interface seperti itu. Pertama kita akan membuat dua NIC. Di sini grupnya adalah MKRS. Kemudian di sini saya akan memberi nama MKRS NIC 1 pada Southeast Asia. Kemudian di sini saya akan pilih MKRS VNet pada subnet yang sudah kita tentukan tadi, yaitu MKRS subnet. Kemudian kita akan buat Oke, selanjutnya setelah kita membuat network, kemudian NIC, kemudian di sini kita akan mendapatkan dua IP public dan dua NIC dalam satu NSG. Nah, di dalam NIC ini dia akan mengandung satu IP, sudah terkoneksi pada IP public 1, kemudian pada NIC 2 dia akan terkoneksi pada IP public 2. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat virtual machine. Nah, cara pembuatan virtual machine di sini kita akan masuk pada resource service. Di sini ada virtual machine. Kemudian di sini kita akan membuat virtual machine. Oke, di sini kita pilih grupnya adalah MKRS. Kemudian kita akan memberi nama untuk mempermudah identifikasi. Kemudian kita pilih Asia. Oke, di sini untuk pengisian form dari pembuatan virtual machine, di sini kita akan memilih lokasi di Southeast Asia, kemudian untuk operating system di sini saya milih Ubuntu 24.04. Kemudian untuk cara akses saya menggunakan SSH public key. Di sini kita sesuaikan untuk username, kemudian kita akan pilih dari SSH key yang sudah pernah ada, yaitu di sini saya akan pilih
yang mkrsd, yang mana ini sudah saya download filenya tadi. Selanjutnya di sini saya akan mengaktifkan port 80 untuk layanan Nginx nanti. Ya, untuk disk saya menggunakan setting default. Oke, selanjutnya adalah setting untuk network, kita sesuaikan dengan network yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan next saja hingga pada tab review and create. Nah, di sini virtual machine uh, akan siap untuk dibuat, kemudian tinggal klik create seperti itu. Tunggu. Oke, selanjutnya setelah proses pembuatan virtual machine berhasil, di sini saya sudah membuat dua virtual machine 1 dan 2. Yang mana di sini untuk virtual machine pertama, ini dia sudah mendapatkan IP public dari NIC 1, kemudian dengan DNS MKRS 1 sekian, dan virtual network subnet ke MKRS subnet seperti itu. Yang mana di sini akan mengarahkan pada IP lokal yaitu 10.10.04. Ini adalah IP lokal yang dapat dikoneksikan pada virtual network di grup MKRS begitu. Demikian juga jika kita menggunakan virtual machine kedua, kita cek pada virtual machine kedua, dia juga sudah mendapatkan IP public dan juga IP lokal yang nanti dapat saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya di sini uh, kita akan coba cek terkait uh, port inbound pada NSG atau Network Security Group supaya nanti kita bisa untuk melakukan akses SSH maupun akses yang lain. Oke, di sini sepertinya untuk SSH belum ada rule pada inbound-nya. Kita coba cek di virtual machine pada VM1 pada IP 52. Kita coba ping. Ya, di sini belum bisa di ping dan juga belum bisa diakses SSH. RSI, MPRS. Ya, kita belum dapat melakukan SSH pada saat ini. Jadi, yang harus kita lakukan adalah membuka port SSH yang pertama dan juga port ICMP jika kita menghendaki untuk dapat melakukan ping. Oke, pertama kita akan masuk pada NSG, MKRS NSG, kemudian kita akan menambahkan rule pada inbound, kemudian kita akan menambahkan, ya ini untuk range port kita definisikan sebagai port 22 untuk SSH. Untuk destinasinya ini, service-nya adalah SSH. Kemudian priority kita setting 100. Kemudian kita tambahkan. Oke, selanjutnya setelah kita menambahkan rule SSH dan juga log ICMP, ya ini untuk log ICMP kita setting dia hanya bisa di-ping pada virtual network, jadi tidak bisa di-ping dari jaringan luar. Kemudian untuk SSH ini kita open untuk seluruh jaringan akses seperti itu. Kita akan mencoba melakukan tes. Pertama kita coba tes ping. Nah, dia untuk jaringan luar tidak bisa. Kita akan masuk SSH dengan private key. Nah, di sini kita akan mendapatkan, kita akan masuk pada IP VM1. Ya, akses pada VM1. Kemudian kita coba melakukan sudah apt update dan install Nginx seperti itu. Kemudian untuk
Untuk pada bagian VM kedua, di sini kita akan mendapatkan IP public sekian. Kita juga dapat mengakses. Ya, di sini untuk VM2 juga dapat diakses. Kemudian kita juga melakukan update. Kita akan cek IP untuk VM kedua, private kedua itu adalah 105. Kita coba ping dari jaringan lokal 5. Oke, artinya VM1 sudah bisa koneksi pada VM kedua. Selanjutnya kita akan install Nginx untuk web service. Di sini untuk VM kedua kita coba untuk tes pada VM pertama, yaitu IP 4. Dia juga bisa terkoneksi seperti itu. Di sini saya juga akan install Nginx. Oke, kita akan mencoba akses uh, Nginx ini dari VM1 dengan menggunakan DNS. Dan juga kita akan mencoba menggunakan IP address VM1, menggunakan IP address http. Oke, ini sepertinya belum bisa. Kita akan mencoba cek pada NSG apakah port 80 bisa diakses atau tidak. Oke, sepertinya di sini tidak ada inbound untuk port 80. Maka kita akan coba buat untuk port 80. Ini range-nya adalah 80. Custom service-nya adalah HTTP. Kemudian kita load. Oke, kita tunggu hingga proses selesai. Ya, selanjutnya kita akan coba cek lagi. Ya, setelah kita load dan di NSG kita open port 80, maka di sini kita bisa mendapatkan Nginx pada VM1. Kemudian kita coba akses Nginx dari VM2. Oke, semuanya bisa untuk layanan Nginx. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita akan mencoba akses Nginx pada masing-masing jaringan lokal. Oke, pertama kita akan akses ke VM1 yaitu dengan IP 10.10.04. Oke, dia akan mengembalikan respon HTML, begitu pula di VM1 ke VM2. Oke, ya, demikian dari presentasi untuk pembuatan layanan cloud pada Azure. Di sini yang saya sampaikan yaitu terkait konfigurasi jaringan dan juga pembuatan virtual machine. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini adalah
Ya, ini untuk lampiran. Di sini untuk ketika pembuatan virtual network dan komunikasi networknya berhasil, di sini ada layanan DNS di virtual network itu untuk visualisasi topologi dari jaringan yang sudah kita buat.